Stories, I'm a fool for your love. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adaha, Sekilas IT. Seperti biasa, video kali ini tuh rakitan PC ditemenin sama Rama Ruby Ramadan. Nah, seperti biasa kalau misalnya ada Rama di sini berarti ada rakitan PC. Teman-teman subscriber. Gitu, Mak. Nah, jadi PC kali ini tuh punyanya siapa, Mak? Ini punyanya Kang Agung Septiana ya. Orang dari mana? Bogor. Orang Bogor, ya. Tapi katanya beli dua ya, apa Iya, gimana? jadi kata Kang Agungnya kemarin dia tuh udah mau rakit PC, cuman masih ngumpul-ngumpulin uang dulu. Nah, terus kebetulan temennya juga mau rakit, akhirnya bareng gitu. Oh, gitu. Jadi ngerakitnya dua. Ngerakitnya dua sama kayak gini. Sama, persis banget pokoknya Persis kayak banget gini. kayak gini ya. Oh, luar Terus, jadi. sama monitor juga. Oh, pulset. Betul. Monitor, mouse keyboard. mouse keyboard. Iya. Oke, jadi rakitan PC ini tuh dari orang mana tadi tuh? Orang Bogor. Orang Bogor beli PC-nya dua pulset langsung iya, ya. 2 set langsung. Wih, sama. mantap ya. Untuk apa nih PC-nya nih, Mbak? Katanya ya kebutuhan game-game FPS zaman sekarang lah. Zaman yang kayak sekarang gitu. lah, nggak usah terlalu high end, yang penting iya. bisa aja main Betul, gitu katanya ya. cuman apa? Buat hiburan katanya gitu. Terus gimana ceritanya bisa ngontak ke Ama atau dia punya rakitan PC sendiri terus dikirimin ke Ama atau gimana? Jadi asalnya pas mungkin 3 bulan yang lalu lah gitu, nggak tahu 2 Oh, udah bulan yang lama lalu ya. ya nge-DM si akangnya. Katanya pengen rakit PC, budget 7 juta full set katanya 7 gitu. juta full set, kagoknya. Iya, Tanggung ya. betul. Iya, Tanggung. soalnya Terus? kan part-part sekarang kan ya emang Iya. harus ya yang Bisa standar upgradable lah ya. upgradable. Jangan pakai Terus kata komponen saya lawas. tekang nanggung kalau segitu mah, kasihan nantinya takut kebanyakan upgrade si akangnya kan. Akhirnya jadi pas udah sebulan nggak tahu 2 bulan setelahnya ngehubungin lagi si akangnya. Udah ngumpulin berarti. Udah ngumpulin kekumpul uangnya berarti total 9 juta katanya. 9 jutaan Full set untuk udah sama full set. monitor, mouse keyboard sama PC-nya juga. Luar biasa. Oke, jadi ya cerita singkatnya seperti itulah. Jadi kan nabung dulu sekitar 3 bulanan, Iya. akhirnya cukup 9 juta, ya udah langsung rakit PC gitu ya, Mak. Oke, kita langsung saja kenalan dengan komponen yang kita gunakan. Pakai apa dulu? Kayaknya casing dulu nih, Mak. Ini rada ganteng juga nih. Casing Iya, apa betul. nih? Ini casing Galak Revolution. Oh, galak. Ini Galak baru Revolution, juga ya? betul. Jadi dia tuh di harga 480 ribuan ya. Belum termasuk ongkir. Udah dapat fan 4 nih. Oh, dapat fan-nya 4 Iya, di RGB depannya tapi 3 ya. RGB udah kayak gini. ini Jadi kalau buat yang pengen punya casing terus nggak perlu mikirin fan lagi ya ini kata saya sih cocok banget gitu. Solusinya ya ini Iya, lah, di harga sejelas segitu. ini ya. Dapat 4 fan, 4 fan, terus RGB. casing, ya RGB juga fannya, casingnya bagus lah. bagus, lumayan ya. Iya. Ini Terus udah ATX juga dia. ATX besar ya. Betul. Ini tempered glass. Glass. Ini depannya tapi plastik ya. Ada mesh-nya juga untuk air Hmm. flow. Oke, terus untuk sekarang komponennya nih, prosesornya pakai apa, Mak? Prosesornya pakai Core i3 10105F, Pak. Ini berarti Intel Gen 10. Iya, Intel Gen 10. Comet Lake ya. Betul. Comet Lake. Cuman seri refresh-nya dari 10100F. Jadi 10 100 5F. Betul. Seri refresh-nya ini dirilis tahun 2021 kuartal awal ya. Jadi awal 2021 si Core i3 10105F dirilis gitu. Jadi ya masih baru lah 2021 sekarang 2022. Terus masih menggunakan 14 nanometer, 4 core, 8 thread. 8 thread. Up to 4,4 GHz. Iya. Oke, mantap lah berarti dipakai live streaming juga Masih oke lah ini, masih oke, kuat. masih kuat lah. Valorant, PUBG, terus ya game-game kompetitif lainnya kalau misalkan mau latihan bisa juga ya. Iya, betul. Oke, prosesornya udah oke. Motherboardnya Motherboardnya pakai Asus H510MK.
yang Prime ya, Asus Prime H510MK. Dia udah support Aura Sync juga. Jadi si RGB RAM-nya ini bisa disesuaikan warnanya gimana kemauan kita gitu. Bisa disetting ya pakai softwarenya. Betul, pakai software. Terus berarti soketnya LGA 1200. Iya, betul. Sama dengan si Core i3 10105F ya 1200. Jadi cocok nih, jangan sampai salah beli ya. Jadi si motherboardnya dia upgradable juga ke depannya. Jadi kalau nanti si Akang Agungnya mau upgrade ke Core i5 Gen 11 masih bisa ini. Masih bisa ya. Betul. Oke, jadi masih tetap upgradable untuk ke depannya. Iya. Terus memori RAM Ini memori RAM-nya pakai Adata XPG D50 yang 3200 MHz yang white edition ini buat ya. edition warna putih ya, Iya, seperti 16 biasa. GB Ya. betul. Wah, mantap banget ini RAM-nya banyak banget yang pakai berarti ya, Mbak ya. Banget Banyak hampir setiap rakitan Iya. isi RAM-nya. Pasti RAM-nya ini Ini harganya murah, performanya oke, estetikanya dapat. ya. Wah, lengkap lah gitu ya. Betul. Terus apalagi storage. Storage-nya pakai Adata XPG SX6256 GB ya. SX 6000 Lite ya. 6000 Lite betul. Itu harganya berapa sih 256? Ini sekarang harganya 420 ribuan. 420.000. Berarti turun ya? Turun ya, sekarang NVMe harganya pada turun. Kemarin berapa sempat 500 Sempat ribuan. 500-an ini. Jadi NVMe karena udah ada Gen 4, 4. ya Gen 3-nya turun lah. Jadi semakin terjangkau loh untuk rakit PC sekarang gitu. Terus apa? VGA card-nya. card-nya ini- Nah, ini apa nih? Ini VGA card-nya pakai Colorful GTX 1050 Ti. GTX 1050 GB DDR5. DDR5. Ya, 1050 Ti tentunya ini udah ada encodernya, tetap bisa dipakai untuk live streaming. Betul. Kalau mau live streaming, tapi dipakai editing juga oke-oke aja. Oke aja ini. Ya. Seriesnya Nvidia ya masih oke lah. Mau pakai Premiere Pro 2015 gitu 2017. Dulu juga sempat pakai PGA ini dipakai ngedit video-video di sekelas IT masih oke gitu. Betul. Nah, gitu. Terus yang pakai PowerPin ini Pakai PowerPin 6. 6 ya. Iya. Oke, luar biasa sekali berarti. Nah, terus setelah PGA apalagi? Tambahan storage 1 TB. Oh, ada tambahan Hard disk, storage. ya, betul. Untuk penyimpanan game atau Betul. Game semua di situ data-data kayak data buat sekolah ataupun data kerjaan mungkin bisa di hard disk. di hard disk ya. Berarti si NVMe-nya untuk sistem aja. Iya, untuk sistem sama software editing mungkin disimpan di situ. Di situ biar agak cepet Iya, lah ya. agak cepet. Terus apa lagi? Power supply ini Power supply pakai apa? Deepcool SF 500 watt 80 plus white ya. White edition 80 plus white. White, ya. ya. Lumayan lah, harganya berapa sih 500? 525.000. 525.000. Ya lumayan lah, udah ada fitur protectionnya ya. Iya. Terus garansinya juga dia kan 2 tahun apa 3 tahun misalnya. Masih cukup panjang 3 tahun kalau nggak 3 salah. tahun ya. Iya. Si Jadi enak PM kalau ini misalkan power supply-nya tiba-tiba mati kan, kalau masih garansi kan enak. gitu. tinggal di RMA aja Iya, ya. betul. Oke. Terus apa lagi, Mbak? Udah sih kayaknya. Udah ya semuanya ya. Terus monitornya apa tadi? Oh iya, monitornya pakai LG 24 MP60G. Itu Dia udah IPS 75 Hz. Oke, berarti cukup lah dengan monitor 75 Hz ya, udah IPS juga. Karena si spek PC-nya juga main game juga ya paling tinggi juga di 70-80-an ya. Betul. Kalau main PUBG nanti ada game PUBG. Ada. Nanti kita akan tesnya main PUBG berapa FPS di resolusi 1080p minimal. Jangan 720 nanti agak burik-burik gitu. Iya. Oke, berarti udah semua, Mak. Iya, udah. Sekarang kalau udah semua kenalan, totalnya nanti disimpan aja di sini ya. Apa-apa aja dan harganya. Sekarang kita lanjut tes pengujian gaming. Betul. Oke? Let's go. Oke, teman-teman, ini game pertama, game apa, Mak? Ini game PUBG Steam ya. Nah, PUBG Steam ya. Kita lihat nih resolusi apa, Mak? Sama presetnya apa nih? Ini kita main di resolusi 1080p. Render scale 100. Ya 100 lah. Oh, itu Oh, custom. ini custom ya. Coba ganti. Coba kita di High aja lah. Kayaknya cukup. Coba. Di high FPS-nya FPS-nya 60-an. 60-an ya. Jadi ya lumayan lah. Medium ini? High. High. Coba kalau medium bisa, soalnya supaya sesuai dengan si monitornya. Monitor kan 75 Hz. 75 Hz, betul. Jadi kita cari game
di 75 fps lah supaya ya sesuai lah dengan monitornya nggak mubazir. Dapat nggak 70? Ini 7 ada Ya, naik turun lah ya 70-an. Naik turunan ya. Oke. Jadi kalau misalkan spek kita yang ya kayak gini lah ya, FPS-nya nggak terlalu tinggi, pakai monitornya juga 60 atau 75 Hz cukup ya. Jadi nggak mubazir juga. Jangan sampai kalau misalkan PC kita kencang gitu kan PGA card-nya kencang pisan, FPS-nya ratusan, tapi pakai monitor yang 60 Hz, 75 Hz sama aja. Nggak menikmati ya, tetap ya. Nah, kalau kayak gini kan cukup seimbang. Jadi nanti kalau mau dipakai live streaming masih oke lah ya. Oke. Nah, terus suhunya itu gimana, Mak? Ini suhu prosesornya 56, 57, kadang naik di 60 derajat Celcius. Soalnya ini masih pakai stock cooling ya, stock cooling dari Intel. Ya lumayan lah ya, nggak usah beli lagi berarti ya. Iya. Suhu PGA card-nya 69, 70-an ya. Oke, ini dalam kondisi tertutup. ya. Ini di ruangan tanpa AC, jadi agak gerah juga sebenarnya. Iya. Gitu. Cukup lah segitu mah, masih aman. Nah, oke, kita lanjut ke game kedua. Betul. Let's go. Oke, game kedua, game apa, Mak? God of War ya. God of War. God of War, betul. Ini resolusi sama ya, 1080p. Sama 1080p, presetnya original. presetnya original. Oke, display 1080p. Nah, kebetulan ini kan ada fitur FSR. Betul. Jadi bisa diaktifkan ya. Nah, Ini kalau pilih misalkan nggak diaktifkan, FPS-nya kecil. Tapi kalau diaktifkan itu mode quality lumayan lah di berapa? Ini 40-an sambil nge-record juga ini. Sambil nge-record juga ya ini. Jadi ya kalau nggak nge-record FPS-nya naik Agak 5 tinggi, ya. betul. Agak 4-5 FPS lumayan. Nah, kalau misalkan pengen FPS-nya, tapi untuk game-game seperti ini sih 40 FPS cukup aja kayaknya ya. Betul. Kalau game-game shooter, game-game tembak-tembakan, game-game FPS ya harus di atas 60 60. FPS ya biar enak gitu mainnya. Tapi kalau game-game tuh kayak gini kan ya aman-aman aja. Oke, terus wattmeternya juga nanti ada, saya simpen juga di pinggir ya pas main si God of War ini berapa FPS, apakah sesuai dengan watt di rumahnya gitu, nggak terlalu kebesaran, nggak terlalu kekecilan. Kayaknya kalau di rumahnya 900 watt seperti ini masih kuat ya. Masih kuat, aman lah. Gitu. Oke, cukup ya game kedua, kita lanjut ke game ketiga. Betul. Let's go. Oke, ini game ketiga, ada PES 2021. 2021. Jadi siapa tahu nanti mau main game mabar sama sama teman-temannya. temannya. PES 2021. Kita lihat FPS-nya dulu, Mak. Berapa nih, dapat berapa FPS-nya? FPS-nya di kisaran 60 sampai 70-an ya. Ya, cukup lah. Main Cukup PES banget. itu di atas 60 udah enak. Udah lah ya. enak banget. Udah enak banget. Apalagi ini resolusi 1080p. Iya, terus Presetnya high. paling tinggi gitu kan. Jadi nggak rumuk-rumuk banget lah gitu ya. Masih bagus lah. FPS juga. Terus suhu PGA juga masih berkisar di 68 69. Suhu prosesor di 64, 65-an lah. Itu masih aman. Prosesor juga masih di 50-an ya. Iya. Nah, 50-an. Ini juga sambil ngerekam juga. sambil nge-record. nge-record juga pakai GeForce Experience. GeForce Experience. Jadi naik sedikit penggunaan prosesor ya karena lagi merekam. Iya. Tapi nggak apa-apa, ini masih lancar tuh. Masih nggak ada lancar masalah. banget. Dipakai main game harian gitu seharian juga kayaknya nggak ada masalah ya dengan suhunya ya, aman. Aman. Ya mudah-mudahan awet lah. Oke, kita lanjut editing aja, Mak. Betul. Premiere Pro ya. Iya. Oke, siap. Let's go. Oke, sekarang pengujian buat editing aja ya, Mak. Ini video sekilas IT yang kemarin beberapa bulan yang lalu kita coba tes. Untuk gameplaynya, timelinenya lancar ya. Lancar ya. Premiere Pro berapa nih? Ini tahun 2021 ada Premiere Pro-nya. Oh, oke, lumayan. Masih baru juga 2021, ternyata masih oke lah ya. Jadi kalau mau latihan ngedit ini bisa. Coba render. Coba kita tes render ya. Nah, kita lihat di sini, Mak. File size-nya sekitar 1 GB ya. 1,1 giga. Videonya 14 menit. Ada pokoknya video-video sekelas IT lah, yang simple-simple, ada efeknya, ada layernya beberapa gitu.
waktunya berapa? Sekitar Tadi berapa? 11 menitan. 11 menitan ya waktu untuk merendernya. Berarti si Core i3 10105F juga masih tetap kenceng lah, cukup lah 10 menit malah ya. Iya. Masih bisa dipakai ngedit terus ngerender cepet juga. Oke, berarti pengujian gaming udah, harganya tadi udah ya. Terus editing juga ini udah cukup lancar juga. Berarti untuk si Kang siapa? Kang Agung. Kang Agung. Nah, ini semuanya masih bisa ya pengujian gaming lancar, mau game apa juga kayaknya masih libas-libas aja. Kecuali presetnya aja mungkin bisa diturunin ke low kalau FPS-nya pengen agak tinggi atau di medium gitu. Nggak rata kanan juga nggak apa-apa karena kan bukan high end juga gitu. PC low end lah ya di kelasnya. Core i3 kan prosesor low end di kelas Gen 10. Terus si 1050 Ti juga kelas low end di kelas GTX 10 series gitu. Oke. Terus ada lagi, Mak? Mungkin ya udah aja mungkin buat Kang Agungnya, semoga PC-nya bermanfaat lah. Jadi hasil jerih payah menabungnya bisa terbayarkan oleh PC-nya. Amin. Oke, mungkin gitu aja. Nanti kalau misalkan ada yang mau rakit PC ke Rama aja ya, Mak. Atau ke Instagramnya Sekelas IT juga. Nanti tinggal dikondisikan mau rakit PC seperti apa gitu. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang mau mencari atau berencana rakit PC ya. Bisa diikutin juga rakitan PC ini. Saya Randy Adha Dan Rama Ruby Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam teknologi.